Apa sih makna bid'ah yang dimaksud Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, bukan menurut kelompok dia itulah. Kalau kelompok dia itu kan menganggap bid'ah itu yang tak dibuat Nabi, maka kita ni bid'ah semuanya ni. Baca Yasin bid'ah, ya, baca Yasin malam Jumat bid'ah. Bid'ah tu apa? Sesat. Sesat tu macam mana? Masuk neraka. Saya pernah tanya tu, orang baca Yasin bid'ah masuk neraka, yang tak baca tak ada, kata dia. Aneh pula, ini hukum mana kau buat? Justru kita menganggap yang baca Yasin tu lah yang bagus. Ini kan namanya konslet. Salah betul dalam mencari kaedah hukum tu, salah betul. Mereka tidak ikut kesepakatan ulama, itu masalahnya. Kesepakatan ulama itu dari dulu sudah 1200 tahun yang lalu. Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki 4. Sumber hukum itu Al-Quran. Yang kedua hadis Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga ijma' ulama. Ya, yang keempat qiyas. Ini disepakati tidak? Kalau udah ini tak dipakai, berarti dia keluar dari konsensus ulama, kesepakatan ulama. Udah, saya terus terang, kalau kau tak pakai ini, berarti kau keluar daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ibdalik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma dzakirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Jamaah subuh rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita mengaturkan pujian dan syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla atas limpahan rahmah hidayahnya. Subuh ini kita dapat melanjutkan kajian kita, mudzakarah kita, panduan kitab Hidayatus Salikin yang menyambung tentang akidah, ya, fi bayanil akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, kita lanjutkan lagi. Dan demikian lagi wajib atas mereka itu, ya, bahawa percaya akan hisab, ya. Jadi kita harus punya keyakinan nanti di hari kiamat kita akan dihisab. Nah, hisab itu perhitungan amal, itu akan terjadi. Inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Mereka akan kami hisab, kata Allah. Nah, mengenai hisab ini, ya, bersalah-salahan segala manusia itu setengah mereka itu. Di antara mereka itu berbeda-beda. Bersalah-salahan itu beda satu dengan yang lain dihisab oleh Allah. Ada yang mereka itu dibilang sangat hisabnya, sangat itu ketat. Nah, ini yang takut ini. Dihisab itu ada yang ketat sekali. Ya. Karena kita melalui berapa tempat, berapa pos tu. Dari mulai keluar kuburan, padang mahsyar, timbang amal, itu semuanya. Ya, kemudian terakhir di atas siratal mustaqim, itulah penentuan. Yang tak selamat jatuhlah ke bawah, yang selamat teruslah ke surga. Nah, ini banyak tempat-tempat yang dilalui itu. Nah, makanya ada yang ketat penghisabannya, ya, ada juga yang dimudahkan. Nah, apalagi yang banyak harta, nah, itu ketat tuh. Ya, dari mana kau dapat, ke mana kau belanjakan. Nah, itu yang berat. Ya, nah, itu kayak kita. Maka saya katakan rezeki itu alokasikan di jalan Allah biar ringan hisabnya. Nah, ya. Dan juga berkah rezeki itu, berkah hisab pun mudah. Dan ada pembelaan. Orang-orang yang susah kita bantu itu akan membela orang-orang yang memberi kepadanya. Ya, begitu dah. Karena kata Nabi bilang, orang kaya itu dengan orang miskin itu duluan 500 tahun masuk surga. Nah, orang kaya masih dihisab. Nah, lumayan tu 500 tahun. Ya kan? Kita hidup berapa tahun?
paling 60 tahun kurang lebih. Nah, kemudian dikatakan dan setengah mereka itu sedikit hisapnya. Ada yang dihisap semudah. Yang tadi orang fakir sebentar hisapnya, harta tak banyak. Paling amal salat, puasa Ramadan yang dihisap tu. Nah, itu yang untuk dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Cepat. Dan setengah mereka itu lalu surga. Ada juga setengah mereka itu lalu surga tu lalu masuk surga tanpa hisap. Tapi ingat, masuk surga tanpa hisab, umat Nabi Muhammad itu sepertiga saja. Ya, sepertiga yang masuk surga tanpa hisab. Mereka, kata Nabi dulu, Nabi kan ceritakan tentang di masa Nabi tak pernah meruqyah, tak pernah percaya dengan paranormal, tak pernah percaya sama dukun, ibadahnya tidak syirik kepada Allah, kekuatannya pada la ilaha illallah, dia tak menyekutukan Allah dengan apa pun. Itu syarat-syaratnya. Ya. Nah, orang-orang seperti ini amalnya tinggi. Kenapa? Dia tidak syirik dengan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Maka hisabnya tidak ada. Jadi umat Nabi Muhammad, makanya kita baca Maulid tu. Kan ada baca Maulid tu. Yadkhulul jannata bighairi hisab. Thuluthun yadkhuluna jannata bighairi hisab. Kita berdoalah, Allahumma ajalna minhum. Sepertiga umat Nabi Muhammad masuk surga tanpa hisab. Kita pun berdoa, ya Allah, jadikan kami bagian dari golongan tersebut. Siapa mereka ini? Nah, ini katakan ya. Nah, ya, yaitu muqarrabun atau al-muqarrabin. Muqarrabun ini orang yang didekatkan. Kok saya mau omong nih sekarang ni wali-wali Allah telah al-muqarrabin. Al-muqarrabun. Nah, ibadah dia itu bersih sudah. Ya, tidak ada unsur yang lain yang masuk kecuali menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walaupun akhirat semuanya dia tak masuk ibadahnya ilahi. Itu dia. Kita ni belajar ilahi antar maksudi. Kok dia dah betul-betul ilahi antar maksudi? Ya, kita ni baru mengamalkan ilahi antar maksudi. Dan tiada daripada Nabi, dan ditanya daripada Nabi atas menyampaikan risalatnya. Nabi juga ditanya. Semua Nabi, ya, 313 Rasul. Nah, mereka akan ditanya tentang apa yang telah disampaikan, risalah kerasulan mereka. Apalagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam ayat itu pernah saya bacakan, ya, surah An-Nisa itu yang sampai Nabi menangis tu. Nabi kan menangis. Kata Nabi bilang, ayat ini yang kau teruskan ya Abdullah. Ya. Wajibna bika ala haula'i syahida. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid. Allah tanya dengan Nabi Muhammad surah An-Nisa itu. Bagaimana ya Muhammad kami datangkan orang-orang itu ada saksinya. Nabi-nabi itu sebagai saksi bagi kaumnya. Wajibna bika ala haula'i syahida. Kami datangkan engkau ya Muhammad jadi saksi seluruhnya. Nah, itu Nabi nangis tu. Nabi mikirkan nanti gimana nih, ada tak umat aku yang komplain, ada sesuatu yang tak aku sampaikan. Tak ada komplain nanti kita. Kenapa? Semuanya telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tergantung kita ni udah ngamalkan belum. Itu yang Pak Nabi nangis. Berhenti aku membaca, kata Abdul Mas'ud, ku pandang wajah Nabi, keluar air mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak khawatir dah, dia dah menyampaikan semuanya itu. Dan dengan nabi-nabi yang lain juga begitu. Dan ditanyakan orang yang mukmin daripada amal. Nah, kita ni mukmin kan tak kita ni? Mukmin, insya-Allah mukmin kita ni, mudah-mudahan. Kita akan ditanya amal kita. Apa amalmu? Umur habiskan ke mana? Masa muda kau ke mana? Harta kau buat apa? Ilmu yang kau amalkan yang mana? Itu 4 pertanyaan dari kiamat. Ya, ditanya tentang amal kita. Umur, apa yang kau amalkan? Masa muda, apa yang kau buat? Apalagi itu? Harta, kemana kau dapat, kemana kau belanjakan? Ilmu, udah kau pelajari, yang mana yang kau amalkan? Itu ditanya kita tentang amal. Itu orang mukmin. Nah, kemudian lagi dan ditanyakan orang bid'ah. Ahli bid'ah ni kan yang merosak agama,
Bukan bid'ah-bid'ah yang digelar sekarang ni, bukan. Itu bohong. Orang tahlilan bid'ah masuk neraka, baca Yasin bid'ah masuk neraka. Ini bohong namanya itu, Pak. Bid'ah-bid'ah ni yang merosak. Yang salat 5 waktu dipangkas-pangkas, Jumat tak wajib, ganti Zuhur. Subuh ni macam mana? Sikit pun ada rakaat, tambahlah. Tak boleh begitu. Ini jangan kita merubah, merosak agama. Ada yang mengajarkan salat tak wajib. Ini yang merosak agama ini akan ditanya sejauh mana kau mengamalkan agama. Apakah kau konsekuen mengamalkannya atau kau merosak ajaran Rasulullah SAW? Itu. Biarlah kita tak ibadah tak apa-apa, jangan merosak. Ini tak mampu ni yang merosak, dan ngaku pandai salat tak wajib. Ya, salat tak wajib. Itu yang berbahaya tu. Nah, kemudian dan ditanya apa ni? Sampai tadi. Dan ditanyakan orang yang kafir terakhir kan? Ditanyakan orang yang kafir daripada mendustakan segala rasul. Jadi orang kafir ditanya juga oleh Allah. Pertanyaannya bukan masalah agama. Udah sampai belum risalah Nabi Muhammad kepada engkau? Itu yang ditanya. Kalau sekarang lah, kok sekarang nih, kok di masa Nabi boleh jadi ada tempat-tempat yang tidak terjangkau Islam. Dulu lah, karena penyebaran Nabi kan terbatas di negeri Arab saja. Nah, kalau ada yang meninggal waktu itu, mungkin Islam belum sampai kepada mereka. Tapi sekarang, ya, apa mungkin ada tempat yang tak terjangkau atau belum sampai berita ajaran Islam kepada mereka? Sulit lah. Apalagi di zaman medsos, semuanya dekat, tak ada yang jauh. Ya kan? Zaman medsos sekarang ini kan tidak ada yang dekat, tidak ada yang jauh, semuanya dekat. Kita bisa ngomong di Mekah dengan saudara kita lagi umrah. Lagi apa ni? Oh, baru habis tawaf ni, kata dia. Bisa ngomong jarak jauh. Di Amerika kita bisa ngomong. Kecil dunia. Sekarang lah. Jadi tidak mungkin Islam tak sampai kepada mereka. Jadi orang-orang kafir akan ditanya, setelah sampaikah ajaran Nabi Muhammad SAW kepada engkau? Nah, yang berbahaya lagi, bahkan ada di antara mereka yang memerangi Islam. Oh, lebih berat lagi. Ya, lebih berat lagi. Jadi insya-Allah ajaran Nabi dah sampai dah. Selanjutnya lagi, dan demikian lagi wajib atas mereka itu bahawa percaya akan dikeluarkan segala orang mukmin yang mengesahkan Allah daripada api neraka. Setiap orang mukmin yang mengesahkan Allah, yang percaya la ilaha illallah. Cuma dia ni kan mukmin asi, dikatakan mukmin maksiat. Dia percaya Allah tapi ibadah hendak, melanggar banyak. Pun tak masalah. Orang seperti ini dinyatakan akan dikeluarkan oleh Allah daripada api neraka, tapi setelah dibakar. Udah angus, gosong, bawa keluar tu. Itu gosongnya pun tak tahu berapa lama, tergantung kesalahan dia. Tapi tidak kekal dia. Ya, dia tidak kekal di neraka. Kemudian daripada disiksa hingga tiada tinggal di dalam api neraka lagi. Jadi disiksa, berarti neraka itu memeras dosa-dosa dia sampai habis. Nah, kemudian baru dikeluarkan daripadanya. Itu semuanya atas anugerah Allah. Ini makanya orang-orang mukmin ini, ya, kerana rahmat Allah tadi, masih percaya sama Allah, tetap juga dikeluarkan. Cuman ada yang ribuan tahun. Ada 1000, ada 2000, ada ma'at. Dan mana berada dasarnya, Pak Ustaz? Dasarnya tadi Al-Quran. Alfi mimma ta'udun. Di akhirat itu satu hari sama dengan 1000 tahun. Kalau satu hari disiksa, berarti di sana 1000 tahun kita dibakar. Dibakar tu disterilkan, biar bersih, baru dikeluarkan. Kita ni ibadah macam mana ni? Kok tak dibakar di akhirat? Di dunia kita sudah membakar dengan amal saleh. Salat dibakar, puasa Ramadan dibakar kan? Musibah sabar dibakar semua tu. Nah,
jadi di dunia ini yang ikut Allah, ikut Nabi Muhammad telah terjadi pembakaran, maka di sana tak dibakar. Yang tak mau ibadah, siap-siaplah dibakar di sana. Ya, mau yang mana terserahlah, pilihan tergantung kepada kita ini. Ajaran Nabi itu nanti bukan apa dalam kubur baru nak menjerit Rabbana absarna wa sami'na, ya Allah kami telah mendengar, kami telah melihat, farji'na na'mal salihat, kembalikan aku ke dunia, aku nak beramal saleh. Dah tak bisa lagi dah, tak guna lagi dah kalimat itu, tak laku lagi dah. Nah sekarang ini kita beramal, jangan jadi penyesal nanti di sana. Ya, ini semata semuanya anugerah Allah SWT. Dalam hadis ni ya, setelah dibakar begitu lama, ada 500 tahun, ada 100 tahun, ada yang 10 tahun, tergantung kesalahan, ada sekian ribu tahun, tapi pada akhirnya keluar. Nah, kata Nabi bilang, orang yang terakhir keluar dari neraka, ni yang terakhir ni, udah ribuan tahun dibakar ni, keluarlah dia merangkak, gosong lagi, tak dikenal orang lagi dah. Nah, di mana dia digiring? Dia akan digiring namanya Nahrul Hayat, ya sungai kehidupan. Mandilah di sana, mandi. Ni Nabi yang ngomong ni, udah dimandikan di sana, tak tahu berapa lama mandinya, begitu keluar barulah sempurna dia ni. Jalan menunduk-nunduk. Ayo, ini digiring ke surga, malu gak rasanya? Kenapa? Terakhir masuk surga. Ya udah dibakar ribuan tahun masuk surga terakhir, menunduk-nunduk lah begini masuk surga. Diseretlah, Allah tunjukkan tempatnya, sebuah kerajaan di pertemuan. Ya Allah, punya siapa ni, cantik betul. Nah kata penjaga malaikat, masuklah. Mana boleh, tentu ada penghuninya, siapa yang punya. Malaikat bilang, Allah janjikan ini untuk engkau. Kata dia, orang terakhir masuk surga, Pak, seluas kerajaan tempat dia. Tapi ramak dibakar tu. Nah sekarang coba bayangkan jamaah, ya, orang yang tak dibakar, gimana kira-kira tempatnya tu? Nah itu saya katakan, Allah bilang, a'adadtu lis-salihin ma la ainu ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Aku siapkan, kata Allah, untuk hamba-hambaku yang saleh, nikmat yang tak pernah dilihat oleh mata dia, nikmat yang tak pernah didengar oleh kuping dia, dan nikmat yang tak pernah terlintas di hatinya. Pokoknya terkejutlah udah. Itu untuk orang-orang yang saleh. Kenapa? Yang terakhir masuk surga saja dibakar ribuan tahun, itu dapatnya. Seperti itu dapatnya, ya. Nah, mudahlah kita janganlah mampir ke neraka. Susah juga. Ribuan tahun, jangan buta 5 menit ya, Pak. Cobalah tangan tu, kompor gas hidupkan, bakar 5 menit. Bukannya nyaman tu. Ya, dosa api neraka terlalu panas, kompor gas, hidupkan suruh. Ibu jari ni 5 menit ya. Itu yang tak mampu tu, Pak. Ya. La yamutu fiha wala yahya, di sana dia tidak hidup dan juga tidak mati. Dibilangkan hidup rasa mati, dibilang mati masih bisa ngomong. Untuk apa? Yadzuqul azab, agar mereka merasakan. Merasakan apa? Pencucian dosa-dosa kita. Nah, kemudian terakhir tambah lagi, ya. Demikian lagi wajib atas mereka itu percaya akan syafaat segala anbiya alaihi salatu wassalam. Jadi inilah syafaat, pertolongan para nabi. Termasuklah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namanya syafaatul uzma. Kemudian setelah itu siapa lagi bisa bersyafaat? Yaitu syuhada, orang yang mati syahid bisa membantu. Nah, siapa lagi setelah itu? Nah, sekalian orang mukmin atas sekira-kira kemegahan dan derajat. Nah, maksudnya apa? Orang mukmin yang mempunyai kemuliaan dan derajat yang tinggi di sisi Allah pun bisa beri syafaat. Itulah termasuk guru-guru kita. Guru-guru kita, mursyid kita, para aulia, itu yang bisa beri syafaat. Kenapa? Derajatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Nah, ini makanya jangan tak beradab sama guru-guru kita tu, kasihan. Nanti kita tak dapat syafaat. Dulu sahabat tu khidmah dengan Nabi, kepengennya apa? Dekat dengan Nabi, berjumpa dengan Nabi dan dapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kadang-kadang jamaah ni tak beradab dengan guru-guru kita tu. Kalau ada mursyid datang tu hormatilah. Ya, kau dulu saya lihat tu kau di Saraya tu dengan Abah Hanum, oh tak berani semua. Kenapa? Wibawahnya tinggi pak, kemuliaannya itu. Kerana nanti kita akan lihat kemuliaan di akhirat. Di dunia sudah mulia dia. Ya. Barang siapa tinggal daripada mukmin itu di dalam neraka, nah seandainya ada orang mukmin yang maksiat, masuklah dalam neraka. Padahal tiada mereka itu seorang yang beri syafaat. Tak ada beri syafaat. Nabi tak beri syafaat kerana dia tidak ada adab dengan Nabi, tak menghormati Nabi, bahkan tak perlu dengan ajaran Nabi. Guru pun tak ada yang beri syafaat. Kerana tak pernah belajar sama guru, kerana guru tu kenal sama muridnya. Nah, macam mana ni orang ini ni? Nah, tetap saja pada akhirnya, nah, niscaya dikeluarkan juga daripada api neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu semata-mata anugerah Allah Subhanahu wa taala. Cuman orang yang ada syafaat dari Nabi, dari orang mukmin guru-gurunya lebih cepat dapat syafaatnya kerana pembelaannya lebih awal. Nah, ini orang ni terakhir ni dah. Nabi tak beri syafaat, orang mukmin tak ada syafaatnya, guru-guru tidak ada membimbing dia, dan dia tak peduli dengan guru, tak peduli dengan Nabi, tapi akhirnya tetap Allah juga yang akan membimbing. Tapi akhir, ya akhir. Maka tiada kekal orang mukmin itu di dalam api neraka. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan jikalau ada iman seorang di dalam hatinya satu zarrah, nah syaratnya tadi apa? Ada iman walaupun sebiji zarrah. Apa makna zarrah ini? Zarrah tu bahasa Arab tu apa? Zarrah, unsur benda yang paling kecil sekali, tak bisa dibagi lagi. Itulah dia. Segitu je iman di hati ada, percaya akan Allah, selamat masih di akhirat. Ya. Nah, seperti satu semut yang kecil. Semut. Dia bilang semut, tapi sebenarnya zarrah unsur benda yang tak bisa dibagi lagi. Niscaya dikeluarkan daripada api neraka, maka masuklah ia di dalam surganya Allah. Tadi dah tu. Bagaimanapun akhirnya tetap dia ke surga setelah dibakar sekian lama. Nah, kita berharap kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW, mudah-mudahan masuk surga tanpa hisab. Itu pertama. Kalaupun tak dapat dihisab, mudah-mudahan dihisab dimudahkan Allah penghisabannya. Ya, tidak dipersulit insya-Allah. Nah, ya, tinggal tambah sedikit lagi ni ya. Orang-orang yang dimuliakan Allah siapa-siapa saja harus kita yakini berdasarkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Segera cukup. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Terima kasih atas kesempatan ini. Kedua hal yang ingin saya ingin ditanyakan Ustaz. Tadi Ustaz yang disebutkan tentang ahlul bid'ah. Kalau ahlul bid'ah itu menurut kelompok sebelah itu nyaris semuanya negatif ya Ustaz. Ya. Semuanya tidak bid'ah. Jadi kadang-kadang perlu penjelasan batasan-batasan bid'ah yang terus kita kumpulkan sehingga banyak anak kita sesungguhnya segera mereka betul tentang bid'ah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua Ustaz, izin mungkin ini topik yang lain tentang tawassul Ustaz. Jadi selama ini kalau kita melaksanakan zikir harian, bahwa kalau kita tawassul itu untuk arwah al-sifati qadriyah al-sabandiyah itu hanya sampai kepada Syekh Ahmad Sayyidul Mufadajul Akhir. Nah, sementara kalau saya lihat zikir besar-besar dan guru kawan yang lain itu ada ditambah satu untuk Ali Hanafiyah. Sementara kalau dalam analisa saya, karena memang arwah ahli seperti artinya kan orang yang sudah berpulang. Nah, sementara kalau yang dimaksud adalah Ali Hanafiyah yang guru kita, beliau kan nasihatnya. Jadi saya dalam zikir-zikir harian itu tidak mencantumkan beliau tulisan, hanya sampai di kalimat Ahmad Sayyidul Mufadajul Akhir. Mohon pencerahan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang tahu jelas apa sih makna bid'ah yang dimaksud Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, bukan menurut kelompok dia itulah.
Kalau kelompok dia itu kan menganggap bid'ah itu yang tak dibuat Nabi, maka kita ni bid'ah semuanya ni. Baca Yasin bid'ah. Ya, baca Yasin malam Jumaat bid'ah. Bid'ah tu apa? Sesat. Sesat tu macam mana? Masuk neraka. Saya pernah tanya tu, orang baca Yasin bid'ah masuk neraka, yang tak baca tak ada, kata dia. Aneh pula, ini hukum mana kau buat? Justru kita menganggap yang baca Yasin tu yang bagus. Ini kan namanya konslet. Salah betul dalam mencari kaedah hukum tu, salah betul. Mereka tidak ikut kesepakatan ulama, itu masalahnya. Kesepakatan ulama tu dari dulu sudah 1200 tahun yang lalu. Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki 4. Sumber hukum tu Al-Quran. Yang kedua hadis Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga ijma' ulama. Ya, yang keempat qiyas. Ini disepakati tidak? Kalau dah ini tak dipakai, berarti dia keluar dari konsensus ulama, kesepakatan ulama. Udah, saya terus terang, kalau kau tak pakai ini, berarti kau keluar daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terserah kau nak nyebut diri kau apa. Kenapa? Dia tidak ikut kesepakatan. Makanya tetap bentrok dengan kita itu, karena cara pandangan Nabi hukumnya berbeza dengan kebanyakan ulama. Nah, kok semuanya bid'ah tadi buat Nabi? Ya sahabat macam mana? Azan Jumat 2 kali itu Nabi tak buat, Utsman bin Affan yang buat. Ya bilanglah Utsman bin Affan itu bid'ah masuk neraka berani. Nah, berarti Utsman bin Affan itu jelas-jelas sudah dikatakan Nabi dia dalam surga. Hadis sahih, Utsman bin Affan dalam surga dia. Dia buat azan Jumat 2 kali. Dan itu tidak dibuat Nabi, tidak dibuat Abu Bakar, dan tidak dibuat oleh Umar. Ini sudah meninggal semua dah. Dia buat satu inovasi tentang azan 2 kali. Kerana ada sebab-sebabnya. Ya kan? Umar buat bagaimana? Tarawih berjamaah. Nabi tak berjamaah. Abu Bakar bagaimana? Al-Quran dibukukan. Nabi tak suruh bukan Al-Quran. Itu sahabat buat semua. Gimana kita nak katakan bid'ah? Bid'ah menurut Nabi itu beda dengan bid'ah menurut konsep mereka. Makanya senantiasa kita gencarkan itu. Ya, kita pahami bid'ah yang sebenarnya yang dimaksud oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu yang pertama. Nanti insya-Allah akan kita himbau terus ya masalah ini. Apalagi anak-anak muda sekarang ini kan tak paham. Begitu masuk kelompok ini langsung dah kita salah semua. Saya masih ingat dulu ada yang jamaah Ustaz Nur mengamalkan zikir. Dia ikut kelompok ini, meninggal istrinya. Isteri meninggal, suami dengan tahlilan, anak tak mau ikut, bertengkar sama bapa masalah tahlil. Akhirnya anak tak ada adab dengan orang tua, gara-gara tahlil. Gimana? Yang tadi hormat sama orang tua jadi seperti itu. Jangan-jangan antum nanti bermasalah di akhirat, ya kan? Sudah sampai konselit sama orang tua gara-gara masalah zikir tahlilan tu. Dia tak duduk di rumah, duduk depan gang. Tahlilan tu Pak, duduk depan gang dia. Sudah selesai tahlilan baru dia balik ke rumah. Orang tanya, kenapa kau tak masuk? Itu orang nak makan, kata dia. Orang mau makan ya tu, kata dia. Ngomong dah kasar, tak ada adab. Makanya kata Imam Ghazali, kalau kau belajar ilmu dalam satu tempat yang kau di situ beradab, tawaduk, merendah diri, menghormat orang, bertahanlah kau dalam majlis itu. Tapi kalau kau masuk majlis itu jadi kau sombong, merasa paling benar, keluarlah udah. Itu namanya majlis tak bawa berkah namanya itu. Ya, tidak bawa berkah. Di mana-mana jadi bumerang. Nah, itu masalah yang pertama. Yang kedua, nah, saya sudah sampaikan dalam ilmu tarekat ini maka harus belajar ilmu tarekat. Mursyid itu suatu keniscayaan, suatu kepastian yang tidak boleh tidak. Kalau meninggal mursyid, dia harus bisa meneruskan murid-muridnya. Ini yang tak dipahami jamaah TKN Suralaya ini. Jadi TKN ini bukan warisan keluarga, bukan milik keturunan. Kalau memang TKN ini hak keluarga, orang Sambas lebih berhak. Kenapa? TKN ini yang menggabungkannya siapa? Ahmad Khatib Sambas. Orang Sambas lebih berhak. Nah,
Jadi dalam tarekat ini siapapun yang sudah menyelesaikan pelajaran tarekat, dia bisa meneruskan gurunya. Apa pelajaran tarekat? Pertama, zikir jahar. Apa zikir jahar? Zikir latifah, 7 latifah itu. Zikir latifah sudah hidup, naik lagi namanya muraqabah. Muraqabah kau sudah selesai, itu murid telah menyelesaikan pelajaran gurunya dan bisa meneruskan pelajaran gurunya. Mau terima atau tidak, itulah kenyataannya. Dan termasuk salah satu, saya tidak mengatakan satu-satunya, tidak. Salah satu yang menyelesaikan itu adalah Kiai Haji Muhammad Ali Hanafi Akbar Surabaya. Itulah guru kita. Dan tidak boleh putus, yang namanya mursyid harus ada penerus. Kalau lalu saya tanya lagi sama orang, ada yang bilang begini, kan yang mengangkat mursyid harus mursyid. Ya, kalau mursyid mengangkat, memandatkan waktu dia masih hidup. Nah sekarang mursyid sudah meninggal, kalau tidak ada penerus gimana? Sampai hari kiamat putus lagi ini. Tapi ternyata setelah saya selidiki, Masya Allah, ada salah satu murid Abah Hanum yang menyelesaikan pelajaran ini. Termasuk salah satunya itulah Abah Ali, Kiai Haji Muhammad Ali Hanafi Akbar. Dan saya tahu betul, dan saya meyakini tak ragu. Kenapa? Semakin saya berzikir, memahami kitab tasawuf, Masya Allah, apa yang beliau sampaikan semuanya sesuai dengan pelajaran tarekat, dan dia telah menyelesaikan itu. Cuma dari pihak keluarga tak terima, itu urusan lain. Itu urusan lain. Nah, makanya kita sudah menganggap bahwasanya beliau mursyid penerus daripada Kiai Haji Ahmad Syekh Wafat Tajul Arifin. Makanya kita masukkan, dan saya tak ragu, saya masukkan nama beliau. Kenapa? Saya sudah tahu betul kualitas beliau. Ya, kualitasnya saya tahu. Nah, mungkin yang lain juga sudah ada yang menyelesaikan, saya tak tahu. Tapi saya tahu beliau inilah dan bisa membimbing saya dalam berzikir, dan itu saya rasakan. Jadi pembimbing harus ada. Ingat jamaah, ini tarekat menuju kepada siapa? Bukan cari surga, bukan takut neraka, bukan cari pahala, bukan ingin mulia, enggak. Ini semuanya bonus. Tapi intinya tarekat, ilahi anta maksudi. Kau yang maksudnya Allah, tujuannya Allah, bukan yang lain lagi. Ini tidak bisa tidak yang membimbing kita menuju kepada Allah kecuali orang yang telah sampai mengenal Allah. Siapa yang sampai? Yang telah menyelesaikan pelajaran dari gurunya. Itu tarekat. Bukalah kitab tarekat seluruh dunia. Mursyid satu kemestian, tidak bisa tidak. Nah, kita nak pergi satu daerah, belum pernah pergi, tidak ada pembimbing, gimana? Sampai itu sampai, tapi belum tentu 1 bulan, setahun, 2 tahun, takutnya tak sampai-sampai. Nah, menuju kepada Allah harus orang yang sudah sampai kepada Allah. Siapa tu? Sudah makrifat kepada Allah. Karena dalam zikir itu 4 tahapan. Pertama, ilahi anta maksudi. Awal beramal ini dulu. Yang kedua, waridhaka, semua cari keridhaan Allah, tidak ada sedikit pun yang lain. Baik itu yang enak, yang tak enak, ridha Allah kita cari. Yang ketiga, mahabbataka, cintamu ya Allah, kasih sayangmu. Yang terakhir, wa ma'rifatak, kenal kepada engkau ya Allah. Itu waktu kita manakib di mana kemarin tu? Al-Ashraf. Itu masih ada rekamannya. Saya sudah sampaikan kepada jamaah bahwasanya yang membimbing kita sekarang ini setelah Abah Hanum, Kiai Haji Muhammad Ali Hanafi Akbar, dan itu telah saya nyatakan jelas di dalam video itu, dan video itu telah kita sebarkan sampai ke Surabaya, dan saya ternyatakan di situ saya siap dialog bagi yang keberatan. Sampai sekarang tidak ada yang mau dialog. Ya, saya dengan hujah, saya dengan pandangan dan juga kitab siap. Kita bisa menilai seseorang itu mampu untuk membimbing kita. Ya, ini udah maaf nih 14 tahun dah nih. Abah Hanum meninggal 2011, 13 tahun dah. Ini pembiaran yang terlalu lama dalam tarekat.
Ya, pembiaran terlalu lama dalam tarekat ini. Tapi jamaah yang tidak mau, nak masalah, berarti cukuplah ngamalkan. Tapi untuk dekat kepada Allah harus ada guru yang hidup yang bisa membimbing kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kita kirim Al-Fatihah orang yang masih hidup? Guru mursyid itu rohnya yang membimbing kita. Maka rohnya itulah yang kita fatihahkan. Walaupun dia di Jawa, kita di sini, rohnya membimbing kita di sini. Waktu kita berzikir Al-Fatihah, itu telah menyambung satu dengan yang lain. Ya. Dulu saya mengamalkan, udah lama ya, ada satu ikhwan itu pengamal serius dia. Ini ngamalkannya mau serius. Waktu itu kita belum menganggap Abah Ali ini sebagai masjid, masih Abah Hanum, karena Abah Hanum masih hidup waktu itu. Udah lama ini ya, udah lama. Ya. Waktu berzikir dengan beliau itu zikir. Ya, zikir. Dalam berzikir itu dia didatangi orang. Penampilan itu samalah dengan foto Abdul Qadir Jalani itulah. Biasa lihat tak foto itu? Yang pakai bajunya merah tu, pakai rambut apa? Pecinya tu seperti pecinya orang ini. Peci apa tu? Biasa orang kedinginan salju tu, bahan kaos tu. Cuma ada ini dengan janggut yang panjang, itulah dia. Foto itu yang masyhur di mana-mana dipajang tu Abdul Qadir Jalani. Dan dia melihat dalam zikir wajah itulah yang muncul di depannya. Dan dia ngaku, aku Abdul Qadir Jalani, kata dia. Abdul Qadir Jalani zikir. Ya. Dalam berzikir tadi, dalam hatinya galau. Benar kan tak ni? Gitu. Ni kok tak ada guru Pak, bahaya ni Pak. Nah, tiba-tiba datang rohani mursyid duduk di samping kanan dia. Itu Abah Hanum pada waktu itu duduk. Nah, kata Abah Hanum, pukul dia dengan illallah. Waktu tadi la ilaha illallah, pindah pula la ilaha illallah, berikan ke dia tu illallah, langsung terbakar dia Pak, hilang. Mursyid ngomong dengan dia, dan mas zikir ni lah, sampai dialog. Kata si mursyid bilang, yang tidak bisa diserupai oleh syaitan hanya Nabi Muhammad SAW. Jamaah, kalau kita ada mursyid, seperti itulah bimbingannya. Maka kalau tak ada mursyid, hati-hati, syaitan banyak goda kita. Kenapa? Ini ghaib, jalan ghaib menuju Allah ini. Harus ada guru yang makrifat kepada Allah. Kalau tidak, salah jalan. Makanya tadi 13 tahun ini pembiaran ini berbahaya. Takutnya kita digoda. Kepada siapa kita mau tanya? Ya, kepada siapa kita mau bertanya kalau ada masalah kita berzikir? Jangan pula takut jamaah ngamalkan kalau saya sampaikan cerita ini. Ya, tetap kita mohon kepada Allah, mohon bimbingan Allah dan bimbingan guru-guru kita ini. Ya, insyaAllah, mudah-mudahan. Itu alasan saya kenapa saya masukkan Al-Fatihah beliau itu, karena saya sudah menganggap beliau bisa melanjutkan ajaran guru sebelumnya dan bisa membimbing kita insyaAllah. Ya, kalau ada guru tu aman gitu. Tarekat tu kalau tak ada guru sulit, takut gitu. Kalau ada guru aman. Ya, aman gitu kalau ada guru. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli ala sayidina Muhammad